Baik. Hmm. Bagaimana jika saat Anda bersenang-senang, Anda akan lebih mudah untuk menciptakan kehidupan Anda? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law of Attraction, praktisi meditasi, non-duality advocate, serta fasilitator di free masterclass malam ini. Seperti yang kita sudah punya bersama, banyak orang di luar sana sedang berfungsi dari mengorbankan kebahagiaan mereka untuk mengejar mimpinya, yang mana menyebabkan perjalanan mereka menuju mimpi tersebut tersendat-sendat sampai sih, tapi mereka dalam kondisi yang menderita. Mungkin ada pernah lihat Adam Sandler yang judulnya Clicker, kalau nggak salah. Klik apa Clicker gitu ya. Yang mana dia sibuk dengan bisnisnya, sukses berat, namun ketika dia di sakit dan meninggal, itu nggak ada lagi keluarganya. Karena keluarganya sudah dia nggak keluarga dia dan istrinya sudah berpisah, anak-anak ikut sama istrinya karena si Adam Sandler terlalu sibuk dengan mimpinya, mengejar mimpinya menjadi arsitek yang sangat terkenal. Nah, ketika dia menutup mata, matanya kebuka, ternyata dia lagi mimpi. Habis itu dia tidak lagi fokus kepada um, hanya mengejar karir, tapi dia juga menyeimbangkan antara keluarganya. Nah, di sini yang perlu kita sadari bahwa teori kesuksesan seperti yang sering saya sebutkan di sini, um, dalam 10 kali percobaan dapat dipastikan 8 kali gagal dan 2 kali sukses. Artinya apa? Kita diminta untuk show up. Nah, menariknya, saat kita diminta untuk show up dan kita sedang melakukan hal yang tidak kita suka, artinya apa? Dapat dipastikan kita menderita dalam melakukan apa yang kita lakukan. Dan itu tidak salah ya, dan banyak orang di luar sana, bukan Anda yang ada di sini, sedang melakukan hal-hal yang dia benci hanya karena dia melihat yang di luar. Karena fear of missing out, FOMO, kemudian dia lebih sering mengakses kondisi yang di luar, akhirnya apapun yang dilakukan oleh orang di luar, dan mereka berbondong-bondong melakukannya, akhirnya dia merasa, aduh kalau aku nggak melakukan hal yang sama, ada yang salah. Aku takut deh dibilang aneh, aku takut dibilang em, apa namanya, eh, ya takut dibilang aneh, akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi orang kebanyakan. Sekali lagi, saya tidak menyarankan Anda untuk keluar dari pekerjaan Anda dan melakukan mengejar mimpi Anda, tapi eh, bagaimana kalau kita bisa melakukan semuanya? Jadi Ethan baca gimana? Ethan Hawke ya, Ethan Hawke itu em, anaknya juga sekarang udah jadi aktris ya. Em, saya suka dengan gaya akting dia yang relax dan keren aja gitu. Nah, ketika anaknya bilang, "Pak, nanti saya besar mau jadi musisi, mau jadi penulis skenario film, tapi saya bingung di antara kedua ini mana yang harus saya pilih." Kemudian Ethan, baca gimana sih? Ethan, oke ya, itulah. Akhirnya dia bilang ke anaknya, "Loh, kenapa kamu nggak menjalani kedua-duanya? Coba kamu ambil keputusan dan lihat sepanjang perjalanan mana yang lebih kamu nikmati." Nah, ini yang jarang saya perhatikan di sistem pendidikan kita, apalagi ya. Kita diminta untuk mengambil sebuah keputusan dan keputusannya harus benar lagi. Nah, ini yang banyak, ini kenapa klien-klien saya itu 50-50. Ada yang berani dalam mengambil keputusan dan masih ada yang takut dalam mengambil keputusan. Walaupun dia sudah sekolah ke luar negeri S3 dan balik lagi ke Indonesia, tapi masih juga takut untuk mengambil sebuah keputusan itu tadi karena mereka masih menggunakan cara pandang yang menurut saya sudah tidak relevan lagi, yaitu aku harus mengejar yang namanya kesempurnaan, aku harus mengambil sebuah keputusan dan keputusannya harus benar. Ketika saya memfasilitasi perusahaan otomotif dan terjadi konflik antara senior dengan junior, karena memang saya lagi asik di situ, saya lagi asik untuk memediasi orang-orang yang lagi berantem, terutama perusahaan ya. Em, Mereka masih berusaha untuk mempertahankan pendapat, si senior berusaha untuk mempertahankan pendapatnya, junior juga berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Nah, menariknya orang-orang yang masih suka mempertahankan pendapatnya itu dapat dipastikan energetically dia selalu mengkaitkan kebahagiaan dirinya dengan seberapa besar orang bisa mengikuti atau mensetujui ide dia. Nah, menariknya kalau Anda sering memvalidasi diri Anda sendiri, Anda nggak lagi butuh pembuktian. Ketika orang memilih sesuatu yang berbeda dari pendapat Anda nggak ada kecenderungan untuk memaksakan pendapat itu. Nah, menariknya, ini menarik, dan ini tolong Anda cek lagi energinya, karena yang saya perceive, teman-teman ini sudah sering bermain-main energi ya. Kalau kita benar-benar percaya dengan apa yang kita katakan, sekali lagi, grasp the energy ya. Kalau kita benar-benar percaya
meyakini apa yang kita katakan, kita nggak akan menghabiskan waktu untuk ngajak orang percaya dengan kita atau setuju dengan pendapat kita. Sekali lagi, kalau kita benar percaya, mengamini dan mengamalkan apa yang kita katakan, kita nggak akan menghabiskan waktu untuk membuat orang tuh, yuk percaya ikut gua gitu. Karena yang saya persif orang-orang yang masih ngajak orang lain untuk percaya dengan apa yang dia katakan, sebenarnya deep deep down energetically dia nggak percaya dengan apa yang dia katakan, sehingga dia ngajak Anda, sehingga kalau salah bareng-bareng gitu. Jadi Jadi itu yang saya masih bingung di Facebook misalnya. Dia sudah dengan keyakinan tertentu, dengan partai politik tertentu, dengan cara pandang tertentu, mereka udah yakin banget. Terus ada yang berbeda ngajak berantem. Terus saya ngelihatnya dari sisi yang zoom out karena memang sebenarnya kehidupan ini lucu ya. Charlie Chaplin pernah mengatakan kehidupan ini kalau di zoom in itu isinya tragedi, tapi kalau di zoom out itu biasanya komedi. Sehingga kalau Anda sudah benar-benar walk the talk awareness consciousness, Anda akan bisa zoom out dan melihat, oh ternyata begini ya. Kalau masih bergerak dari duality, ada yang salah dan benar, ada yang merasa dirinya paling benar, dan ada yang apa namanya lebih memilih konfrontasi berantem dibandingkan bebas berkarya. Ini ada sebuah statement untuk teman-teman yang sudah mengikuti Access Consciousness. Coba didengerin lagi recording-recording si Gary. Nggak perlu beli, coba lihat di podcastnya yang free aja, banyak itu. Ada sebuah statement yang sering Gary katakan di sana, yaitu banyak orang lebih memilih untuk konfrontasi dibandingkan untuk lebih memilih merdeka, freedom, lebih memilih untuk berkarya. Misalnya saya punya potensi, saya punya apa namanya, coba deh nanti Kak dilihat bentar lagi pemilu kan, itu banyak orang menghabiskan waktunya untuk berantem hanya mempertahankan pendapatnya dibandingkan, oh kita berbeda ya, kita setuju kalau masing-masing pendapat kita beda dan akhirnya mereka lebih memilih untuk mengerjakan kegiatan masing-masing. Ini menarik. Dan ternyata saya sadari juga lebih banyak orang lebih memilih untuk konfrontasi. Sekali lagi, banyak orang hari ini banyak sih mic drop-nya hari ini ya. Ini kalau teman-teman eh, apa nyatet gitu ya. Kan karena apa yang saya katakan suka lupa, jadi saya harus dengerin recordingnya lagi. Jadi kalau ada orang lebih memilih apa namanya konfrontasi, itu sebenarnya adalah cara dia menghindari untuk menggali potensinya. Ini yang saya sadari. Banyak orang milih berantem, milih apa namanya nge-trigger orang, terus apa namanya ya berantem lah di sosial media atau di kehidupan sesungguhnya itu ternyata kalau saya cek energinya itu mereka lebih memilih melakukan itu dibandingkan menggali potensinya karena eh, ini yang perlu teman-teman di sini sadari bahwa Anda yang sudah tertarik dengan diri Anda itu nggak semua orang ya berani mengambil sebuah keputusan seperti itu. Kebanyakan orang-orang lebih memilih untuk itu tadi memilih konfrontasi, berantem, apa namanya, eh, eh, bertahan di penderitaan mereka dan kemudian menyalahkan kondisi yang ada di luar karena itu lebih mudah dibandingkan mereka mengambil ownership, mengambil sebuah keputusan kalau nggak ada suatu kondisi yang sedang aku alami, melainkan aku yang menciptakan semua ini. Sekali lagi, tidak ada kondisi yang aku alami. Aku bukan mengalami sebuah penderitaan, tapi aku yang menciptakan kondisi ini. Artinya, keputusan berbeda apa lagi yang bisa aku putuskan untuk menciptakan kondisi berbeda lainnya. Nah, orang jarang masuk ke area situ. Karena itu tadi, perjalanan ke dalam diri itu sepi, nggak ada yang validasi. Tapi kalau Anda sudah bersatu dengan diri Anda sendiri, Anda akan tertawa melihat bagaimana realita ini berfungsi. Sekali lagi, ketika Anda sudah dekat dengan diri Anda sendiri, Anda kebanyakan tertawa ngelihat orang berantem di sosial media, ngelihat eh, orang sikut sana sikut sini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan sebagainya dan sebagainya. Karena kita menyadari bahwa dengan kita menjadi diri kita yang seutuhnya, em, semesta akan berbondong-bondong em, mensupport kita, tapi dengan cara dia masing-masing. Nah, ini juga yang perlu kita sadari. Nggak tahu ini kemana-mana ya, tapi yang saya persif energinya, banyak orang yang sudah bermain-main energi, itu penuh dengan kesombongan. Gue kan udah main energi nih, gue udah access bars nih, gue udah hipnosis nih, gue udah main law of attraction nih. Artinya semesta berhutang budi sama saya. Ada seorang astrofisikawan ya, Neil Neil siapa gitu nanti saya kasih di PDF ini karena saya pas bikin itu
saat ngopi, pas saya bikin saya ketawa-ketawa karena ada sebuah statement yang menarik dari ya, yang mengatakan bahwa semesta itu nggak punya kewajiban untuk nurutin apa yang kamu mau, apa gitu ya. Semesta, sorry, saya jadi penasaran kan apa sebenarnya sih? Oh, semesta nggak punya kewajiban untuk membuat Anda mengerti. The universe is under no obligation to make sense to you. Sekali lagi, the universe is under no obligation to make sense to you. Jadi semesta itu nggak punya kewajiban untuk membuat kejadian yang sedang kita alami itu masuk akal gitu. Karena kebanyakan dari kita yang sudah bermain-main energi merasa ya gimana ya semesta harusnya berutang budi dong. Aku kan udah belajar kesadaran, aku sudah mempraktekkan, aku sudah berbuat baik, aku sudah apa namanya berbagi, aku sudah bermanfaat bagi orang lain. Artinya semesta mempunyai kewajiban untuk mendukung aku. Nah itu agak agak heavy di saya karena itu tadi semesta nggak punya under no obligation to make sense untuk membuat semua yang terjadi di kita adalah hal-hal yang masuk akal. Karena sekali lagi semuanya yang berkaitan di akal sifatnya melimitasi. Itu kenapa kalau Anda sudah bermain-main di area kesadaran, tolong benar-benar walk the talk, bermain-main dan apa namanya selalu menjaga apakah pikiran kita yang jadi tuan atau kesadaran kita yang jadi tuan. Karena sekali lagi, kalau pikiran jadi tuan menakutkan, tapi kalau pikiran menjadi pelayan sangat menyenangkan. So ini adalah pembuka dari uh, kelas free master class kita yang selama 45 menit ke depan. Saya penasaran apa saja akan bermunculan. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan kira-kira apa nih? Kesadaran apa yang space apa saya yang bisa menjadi sehingga Anda bisa menemukan sebuah kejelasan dari kondisi apapun yang sedang Anda alami. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang terbaik bagi Anda, namun saya bersedia menjadi space no judgment sehingga Anda akan lebih berani dalam mengambil sebuah keputusan. Apa yang muncul silakan. Aduh, Halo Mas Akta. Bapak, Hmm, tadi kan Bapak bilang ya. semesta kan nggak punya kewajiban kan Hmm, buat ya membalas bahasanya lah bertanggung jawab membalas apa yang kita inginkan kan. ya. Berarti kan itu kayak bertabrakan gitu. Maksudnya dalam artian gini Pak, Eh, gini Pak, karena ada beberapa orang termasuk saya mungkin yang energinya kaku gitu dalam artian gini Pak. Mas Radit ini Misalkan Mas Radit ini pertanyaan Mas Akta ngarah ke yang kita obrolan tadi malam. Gimana Mas Akta? ya misalkan ada orang yang berapa energi kaku dalam artian gini Pak. Hmm, Nggak siap buat mainin kesadaran hal itu gitu dalam artian gini misalkan dibawakan hal yang tidak mengenakan eh, padahal dia sudah mungkin keluar effort untuk mencegah hal itu atau ya, untuk menghindari hal itu tapi hal itu tetap terjadi. Nah, ya. yang akan muncul adalah amarah. Hmm, ya, Ya, nah ya. maksudnya kalau eh, oh oke kesadaran gini Pak, Nah, ya, kamu udah jadi dapet sebenarnya. Terus, terus, terus. kesadaran jadi tidak yakin dan tidak percaya. Misalnya gini Pak, Bapak mengajarkan untuk percaya semesta kan, Ya, tapi semesta mempermainkan kita. Itu hmm, gimana? Jadi kita hmm, kayak nggak percaya dan nggak yakin. ya, Hmm. Itu kan oke, paradoks. ya. Jadi di hukum semesta ada namanya paradoks. Seolah-olah bertolak belakang. Namun Nah, kalau apa namanya Masakta gali lagi di situ sebenarnya jawabannya seperti kita hanya bisa. Jadi semesta hukum semesta mengatakan bahwa kita hanya bisa menerima sesuatu saat kita kosong. Jadi kalau kita udah penuh, kita susah untuk menerima apa namanya kontribusi dari semesta. Karena artinya apa? Saat kita sudah punya asumsi, semesta mau membuat kehidupan kita berbeda, itu agak susah karena susah masuknya. Asumsi em, sudah menutup pintu possibility. Nah, jadi itu kan bertolak belakang kan. Jadi, ba- nah, bagaimana jika apa namanya? Itu kenapa kita diminta untuk 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 mendapatkan clarity mengenai hal-hal yang sifatnya bertolak belakang, tolong jangan gunakan apa? Mind, tapi masuk ke area kesadaran. Nah, sekali lagi saya tanya ke Mas Sakta,
di tengah kondisi seolah-olah ini bertolak belakang, apa sih sebenarnya kontribusinya? Kesadaran apa yang muncul? Apa benar semesta mempermainkan saya atau apa? Coba Anda cek lagi ke dalam diri yang seolah-olah Oh, bertolak belakang ini sebenarnya apa sih kalau Anda lihat dari atas, dari oh, kesadaran, bukan dari logika. oh, ketemu Pak. Pengajaran sih di Ya, saya pribadi, ya, kayak eh, semesta ngasih pengajaran buat kita gitu, bahwa ya. kalau kasus A pelajarannya ini, jadi Hmm, jika ada hal yang sama datang lagi, ya, antisipasinya seperti ini. Oh ya, gitu. ya. Dan yang muncul di Hmm. saya adalah kalau Anda mendapatkan nikmat, tolong jangan dipegang-pegang lama-lama. Kalau Anda mendapatkan, karena nanti ketika Anda mendapatkan nikmat dan Anda izinkan dia untuk pergi, ketika Anda mendapatkan kesusahan atau rasa stres, stres itu akan cepat juga pergi. Kenapa stres itu agak lama? Karena kita suka menahan apa namanya rasa gembira. Kita nggak mau. Misalnya weekend gitu kan, aduh udah Senin lagi, udah Minggu, besok masuk kerja lagi. Padahal kalau kita mengizinkan, oke, I'm ready, apapun yang akan terjadi besok, anda akan ready juga ketika ada masalah datang, dia akan lebih cepat pergi. Jadi kayak di flash gitu. Nggak ada yang lengket-lengket. Satu lagi Pak. Ya. Ya, ini bukan bukan saya bukan mau nanya sih, tapi Hmm. eh, bukan maksud saya juga menyamakan ya. Eh, Suaranya agak ini Mas, gitu agak agak bulat. oh, oh ya, jelas gak Pak? Sekarang jelas. Nah. Oke, jadi gini Pak, kan eh, saya bukan mau menyamakan Pak, tapi sosok Bapak tuh sama kayak, maaf ya, Hmm. kalau di agama yang saya yakini dan saya pelajari itu kayak Nabi Muhammad. Hmm. Kenapa? Nabi Muhammad dia tidak mengklaim dirinya, dia tidak memaksa orang untuk mengikuti dirinya, tapi yang dia katakan selalu benar. Dan apabila kita mengikuti hal itu dengan sungguh-sungguh, maka itu nyata terjadi. Sama Oke. kayak Bapak nyaranin saya untuk jangan berimajinasi, jangan ada ekspektasi nanti lunas duluan, dan saya ikutin, ternyata bener orangnya transfer gitu. Dan Ya. akhirnya sekarang, tapi malesnya itu Pak, kadang Hmm. otak ini akan nimbulin imajinasi. Kayak sekarang saya ngikut lomba nih Pak, lomba Ya. nulis. Ya. Belum belum ada hasilnya, tapi otak ini udah muterin program itu gitu, program apa, gambaran bahwa nanti akan menang, nanti akan ini dan sebagainya. Tapi saya buru-buru gitu, saya bilang saya cabut, buang, batalkan, hilangkan, musnahkan, saya Ya. buang ke semesta, karena saya merasa wah ntar gue lunas nih gitu. Dan beberapa kali saya ngikutin saran Bapak, Ya. works, walaupun maaf ya, namanya kita anak sekolah ya Pak ya. Hmm. Ya. Yang saya lanjutin ya Pak, Ya. namanya kita kan di sekolah tuh selalu Suaranya kita hilang kalau lagi Mas. halo halo, Hmm. jangan bohong Pak, halo. Oke. Kan di sekolah kita suka disuruh pakai logika gitu kan, Ya. dikit-dikit logika. Ketika ada orang yang mengajar seperti Bapak untuk jangan percaya logika, percaya kesadaran, itu kan nggak masuk Ya. di apa namanya alam bawah sadar kita gitu, Ya. ibarat itulah. Ya. Tapi nah maksudnya gini Pak. Nah, saya ngerasain hal itu, Pak. Ketika Mas saya hilang lagi nerapin, suaranya Mas, tolong deketin ke mulut coba. ya, Gimana? halo, Pak. Ya, ya. Halo. Oke, sip. Nah, ketika saya nerapin hal yang Bapak suruh, itu Hmm. ada otak saya di sisi lain gitu, Hmm. kayak narik itu gitu. Jadi Ya, kayak ya, ditarik kan, dan itu mengganggu gitu, Pak. ya, Mengganggu mental, mengganggu keadaan psikis gitu. ya, ya. Jadi saya tahu yang Bapak ajarkan tuh benar dan saya Hmm. terapkan, terjadi benar. Ya, Tapi ketika saya terapkan, otak saya yang lain bilang, ya. lu salah jalur nih, jangan begini gitu. Ya, 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 ya. Oke, ini klasik Mas Sakta, banyak yang mengalami ini. Maksudnya Anda nggak sendiri karena memang
saat kita naik level dari level 1 ke level 2, dari level penuh limitasi ke level possibility, itu memang kondisinya tuh space, penuh kekosongan. Banyak orang yang mengartikan kosong itu sebagai sebuah kesepian. Akhirnya mereka balik lagi ke level 1 hanya karena ingin penuh keramaian. Tapi ramainya adalah more problem. Karena gini, em, ini yang menarik ya, ketika kita semakin percaya ke dalam diri kita, terus menggali potensi kita akan terseleksi sendiri dengan teman-teman. Teman-teman yang berbicara mengenai possibility itu kayak lebih adem ngumpul dengan mereka. Tapi kalau kita juga juga mulai jaga jarak dengan orang-orang yang ketika berbicara tolong bahagiakan saya karena kamu adalah temanmu, tugasmu adalah membahagiakan saya. Itu dan itu banyak, itu 80% ya. Dan 20% adalah orang-orang yang sedang berbicara mengenai kemungkinan. Jadi eh, itu tadi sekarang keputusannya di tangan Mas Sakta. Apakah Mas Sakta mau naik ke level 3 dari level 2, terus apa namanya, apapun yang terjadi, walaupun ada yang narik-narik, aku tetap terus melangkahkan kakiku naik ke step nomor 3, atau aku balik ke nomor 1. Dan ingat ya, masih banyak kok orang-orang yang dia merasa, aduh aku kehilangan temen nih. Ketika aku semakin tertarik ke dalam diriku, akhirnya dia lebih memilih untuk menurunkan kesadarannya hanya karena ingin diterima oleh orang banyak. Itu nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah. Karena kita tidak, kalau dari pendekatan non-duality nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi mau realitas seperti apa sih yang mau kita ciptakan? Apakah bangun tidur fokus kepada permasalahan, problem solver, hey universe, tolong bawakan masalah buat aku selesaikan, atau bangun pagi, terima kasih universe karena aku masih diberikan kesempatan hidup. Karya apa lagi yang bisa aku hasilkan hari ini? Itu adalah dua motivasi energi, dorongan energi untuk berkarya. Silahkan pilih kira-kira mana yang nurturing for you and your body. Apa yang muncul di sini, Mas Sakta atau yang teman-teman di sini? yang ngeri saya ingin bapak, Ya, karena semakin pas saya ngikutin bapak, ya, hidup saya makin, saya dapat relasi baru yang lebih oke. ya, Saya juga ya. money juga oke. Ya udahlah, gue ikutin yang enak. Nah, ini gak enak gue ikutin. Tapi gini Mas Sakta ya dan teman-teman di sini, tolong klaim. Jadi tugas saya sebagai fasilitator hanya memberikan pilihan. Nah, kebetulan Mas Sakta mengambil seperti ini sehingga Anda lebih enjoy, money juga lebih oke. Tolong sertakan Anda. Si Rahmat kerjaannya cuma ngasih pilihan doang. Gua kok yang ngambil keputusan. Jadi tolong Anda juga Hmm, klaim. Bukan 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 karena saya, karena tugas saya sebagai fasilitator hanya ngasih pilihan dan Anda yang memilih. Jadi tolong akui, klaim kalau aku yang memilih kok gitu. oke, Ya. oke, oke. Ayo, ada yang mau nanya gak? Pak, takut ada yang mau. Oke. Oke, dari pembicaraan tadi, kira-kira kesadaran apa yang ingat kita berkumpul malam ini tidak secara kebetulan ya, energetically kita berkumpul karena satu vibration. This is my interesting point of view sih. Jadi kalau ada sesuatu yang pingin di shifting atau pingin ditanyakan, monggo open mic atau bisa tulis pesan di situ di kolom message. Oke, apalagi yang muncul? Kesadaran apa? Apa yang pingin di shifting energinya? Oh, untuk teman-teman yang baru eh, bergabung bersama kami di sini, apapun yang saya katakan, tolong jangan percaya karena ya ahli sufi bernama Ibnu Al-Arabi pernah mengatakan setiap manusia membuka mulutnya penuh dengan kebohongan, termasuk apa yang saya sampaikan malam ini. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah hasil dari perjalanan saya di kehidupan ini dalam menggunakan kesadaran. Kalau ini nggak cocok buat Anda, tolong jangan diikutin, cari yang lebih fun for you. Oke? Oke, Ya, apa yang muncul? dapet nih. Ini bukan kesadaran saya sih. Tapi Ya, gini, Pak, gimana kalau jika kita mempraktekkan entah itu non-duality atau hmm, consciousness, hmm, tapi bertentangan dengan nilai agama. Nah, itu tuh, oke, Pak, yang susah tuh, Pak. Kadang oke, orang kan, contoh nih gini, Pak, hmm, atau bertentangan dengan nilai moral leluhur gitu, Pak. Kayak misalkan, ya, gue hidup buat bersenang-senang. Tapi ya, nilai moral leluhur mengatakan hidup ini untuk keadilan, hidup ini untuk menyuarakan. ya, 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 ya. Oke, kayaknya Nah, pembahasan malam ini di paradoks ya, yang seolah-olah bertolak belakang, tapi sebenarnya kalau Mas Sakta
menggunakan kesadaran. Jadi kayak coba lihat non-duality dari adat istiadat, non-duality dari agama, kemudian Masakta di atasnya gitu. Anda akan menemukan sebuah kesadaran baru. Jadi ini yang banyak juga diomongin ke saya. Kamu nggak bahaya ngomongin non-duality ke orang-orang. Nggak ada salah, nggak ada yang benar, yang ada hanyalah sebuah kesadaran. Kemudian saya jelaskan, bahaya maksudnya gimana? Ya kamu jauh sama Tuhan. Nah menarik ya. Dulu saya hanya dekat dengan Tuhan tuh sehari 5 kali doang. Tapi sekarang saya setiap saat Tiap dekat hari. dengan Tuhan gitu. Justru yang dituduh yang malah dapet ya, Pak. Iya, kayak kayak lagi macet kan. Ya Allah, ada nggak cara yang lebih mudah untuk mencapai tujuan? Misalnya meeting, gue udah tahu meeting jam 7, tapi gue baru bangun jam setengah 7 gitu kan ya. Itu gue cari masalah, tapi gue minta sama Tuhan gitu. Gimana nih ya? Ya Allah, ada cara yang lebih mudah untuk perjalanan menuju ke tempat meeting gitu. Sampai sana ternyata proyektornya mereka lagi rusak dan meetingnya ditunda sejam. Jadi saya pas sampai tempat. Jadi itu jadi gini. eh, Omongan orang itu akan selalu muncul. Mas Sakta dan teman-teman di sini, apalagi saya juga kagum dengan teman-teman yang datang malam ini ke sini dengerin orang aneh ngomong. Jadi jadi mungkin karena kita sama-sama aneh ya. Jadi orang akan selalu menghakimi kita. Itu yang kemarin seminggu yang lalu Mas saya juga jelaskan ke Mas Sakta. Yang paling penting, apakah Anda sudah berhenti melihat diri Anda? Sorry, Hmm. ini bukan penghakiman orang lain, Pak, tapi Oh, doktrin yang udah tertanam di oh, otak gitu. iya, iya, Karena omongan nenek moyang, omongan kakek, omongan iya, orang tua, kita iya. kan kecil 7-8 tahun kan semua informasi masuk kan. Yes, Katanya juga ada yang masuk ke alam bawah sadar kan, dan yes, tertanam kuat di kepala kan. Nah, ya, kan untuk yang ubah tertanam kuat kan susah, Pak. ya, Ya kan kita mau nyabut hal yang keras ini dulu ya, ini gitu maksudnya. Yang ya. udah tertanam kuat di kepala kita gitu, Pak. Tinggal tanya kontribusinya apa, terjadi penghakiman, terjadi Hmm. apa namanya, penolakan dalam diriku. Apakah sebenarnya itu penolakan atau sebenarnya mengajak Mas Sakta Hmm. untuk benar-benar menggali agama kita, untuk benar-benar menggali apa namanya, adat istiadat kita yang pure, yang langsung ke sumbernya, bukan kata Hmm. siapa yang begitu banyak apa namanya, Oke. pesan-pesan, pesan-pesan sponsor di sana gitu. Abis ini gue di ban. Jadi Enggak. jadi itu menurut saya. Jadi Anda kayak nggak lagi percaya kata orang, tapi Anda lebih percaya. Anda minta semasa tolong dong bawain buku, tolong dong datangin apa namanya video YouTube. Jadi eh, saya sempat dilema seperti seperti Mas Sakta Alam itu. Kemudian saya tanya, ya Allah, aku pengen banget dekat sama lo gitu. Kira-kira ada cara yang lebih menyenangkan buat saya nggak untuk semakin dekat? Akhirnya saya ketemu seorang peneliti, orang Jerman yang meneliti mengenai ahli sufi, meneliti mengenai Quran, meneliti mengenai agama saya kebetulan. Jadi saya ikutin, tapi saya nggak percaya juga karena satu yang perlu saya percaya hanyalah diri saya sendiri kan. Saya pertanyakan, saya cari bukunya. Jadi asik sih, makin makin seru gitu perjalanan kita, eh, kalau kita benar-benar kembali ke dalam diri kita. Karena kita dengan apa namanya, adat istiadat, ibu saya orang Jogja, bapak saya orang Sumatera Utara, pasti nggak 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 kebetulan gitu. Saya perlu menggali di situnya gitu. Jadi kembalilah ke dalam karena diri kita menarik kok. Berhenti apa namanya, bangun pagi, yang mana kata Mas Sakta tadi dan teman-teman juga mungkin udah pernah dengar, bangun pagi itu 5 menit pertama, gelombang otak kita teta, tolong jangan akses sosial media yang mana membuat Anda hanya akan semakin tertarik ke kondisi yang ada di luar. Oke, ada lagi kesadaran yang muncul, silakan. Apa yang ingin di-shifting energinya? Oke, em, baik, kita masuk dulu ke PDF ya. Nanti kalau ada ide-ide yang muncul, Anda mendapatkan download dari Universe, silahkan ditanyain. Um, um, Oke. Oh, ini semua bisa di-download di apa namanya, www.berkembangbersama.com. Tolong tuliskan www-nya, kalau nggak nanti akan dimasukin ke page yang lain. Sudah saya kasih di catatan, di pesan, Anda bisa langsung klik di sana.
Bentar. Dan menariknya ya, ini sebelum saya mulai, eh, nyambung yang tadi itu ketika saya bergerak dari kesadaran, itu saya jarang lagi menyalahkan Tuhan atas kejadian yang saya alami. Jadi eh, karena dengan pendekatan kesadaran, saya makin meyakini yang agama sudah bilang bahwa kehidupan ini adalah sementara dan fana gitu ya. Ini adalah panggung sandiwara. Tolong jangan serius-serius. Tolonglah bersenang-senang. Nah, saya diingatkan kembali oleh kesadaran sehingga ketika terjadi sesuatu di kehidupan saya, misalnya partner bisnis saya yang melarikan uang saya misalnya, kalau dulu itu pasti saya langsung em, menyalahkan Tuhan. Aku kan udah apa ya? Gue udah sedekah, gue udah apa namanya tahajud gitu, tapi kok masih begini gitu. Akhirnya kesadaran ngomong, "Kak, nggak ada satupun kejadian yang kamu alami, melainkan kamu yang menciptakan." Akhirnya saya bilang, ya, ya terima kasih. Karena akhirnya ketika habis dari kejadian itu, kesadarannya adalah, atau kontribusinya adalah, sekarang saya hanya percaya saya dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Jadi, nggak tahu ini kenapa muncul. Mungkin lagi ada yang nanya Nih, ya. kalau ngomong-ngomong begini sama Bapak, nih enak nih Pak Enjoy. Kalau ngomong sama orang Pak dikit-dikit, astagfirullahaladzim. Lah udah lu nyebut mulus Pak. Contoh nih kita ngomong misalkan nih, saya bercanda dong. Misalkan suatu hari kita ngomong kebenaran, terus Hmm, kebenaran kita dianggap salah. ya, Lu sama gue dihukum mati. Langsung tuh Pak, Pak reaksi. Astagfirullah. Apa doa-doa itu terjadi nyata. Ih, ya, ya, ya. Nah, di situ kontribusinya adalah melatih kita untuk bergerak dari allowance. Jadi mengizinkan mereka untuk memilih itu tanpa kita punya agenda untuk merubah orang lain. Karena sekali lagi kesadaran non-duality apapun itu rata-rata yang saya perceive energinya bukan untuk menyelamatkan atau mengubah realita ini, melainkan Anda menciptakan realita versi Anda. Sehingga ini yang saya lakukan sebenarnya. Saya nggak berusaha untuk masuk ke Facebook terus bilang agama ini salah, yang ini salah. Saya kan nggak begitu, tapi saya menciptakan sebuah realita yang berbeda dan kebetulan banyak teman-teman yang apa ya, apa ya mau melihat dari sisi itu dengan perjalanan masing-masing. Jadi itu sebenarnya dan itu tadi sih ya nggak tugas kita gitu untuk menjelaskan kecuali dia nanya ya. Karena kalau dari uh, penelitian neurolinguistik, uh, orang hanya akan berubah saat dia bertanya. Kalau dia belum nanya, tolong jangan kasih tahu. Oke, ada lagi yang muncul. Ini nggak buka-buka PDF nih. Orang udah nungguin nih. Oke, bentar ya. Oke, acara free masterclass malam ini sebenarnya apa namanya terinspirasi dari Grant Cardone. Ini pernah dengar nggak ya teman-teman? Mungkin sering ya. Dia adalah seorang pengusaha yang em, ketika ditanya anak-anakmu nanti kalau besar em, gimana Anda untuk melatih dia bahagia? Kemudian jawabannya keren sih menurut saya, yaitu bukan bahagianya yang dikejar sih. Ya, menurut saya bukan bahagianya yang ingin saya tanamkan ke anak saya, melainkan tolong ekspresikan potensi dia. Karena menurut dia, saat anak-anaknya nanti terus berkarya sesuai dengan potensi dia masing-masing, itu akan bahagia dengan sendirinya. Itu langsung dek saya. Oh my God, ya juga ya. Nah, karena apa namanya, em, ITB mengajarkan saya untuk mencari base penelitiannya gitu ya. Akhirnya saya penasaran, ada nggak riset terakhir mengenai em, orang yang mengekspresikan potensinya itu akan lebih bahagia dan saya menemukan tiga penelitian terakhir. Nah dari situ saya juga semakin meyakini dan ini sebenarnya kan spiritual udah mengatakan lama ya, expressing yourself. Dan akhirnya sudah mulai dibuktikan oleh penelitian. Jadi untuk teman-teman di sini yang juga masih merasa ada paradoks di sini dari logika nggak masuk nih apa yang diomongin sama spiritual. Coba deh tanya ke ChatGPT, searching ke Google. Itu biasanya nanti akan Anda diarahkan ke sebuah apa namanya? Ke sebuah pendekatan yang membuat Anda lebih clear dalam dalam
dalam melihat ini gitu. Tolong praktekkan pertanyaan. Mungkin teman-teman yang sudah belajar akses kan kita digalakkan untuk terus menggunakan pertanyaannya. Tolong latih pertanyaan Anda. Jadi kemarin saya dimintain saudara saya untuk dia mau pindah ke sini, tolong dicariin rumah yang untuk dia kontrak. Dia bisa ngontrak gitu. Pertama saya berfungsi dari aduh gue nggak tahu beginian gitu, terus gue sibuk lagi, saya harus ke kebun ketemu petani, saya nggak ada waktu untuk beginian gitu. Kemudian saya tunggu, this is not a question ya, this is a judgment ya. Katanya gue udah belajar kesadaran tapi masih main judgment aja gitu, masih main asumsi aja. Akhirnya saya oke, apa nih yang mudah dan menyenangkan buat saya untuk bisa mendapatkan informasi buat saudara saya mengenai rumah kontrakan ini. Akhirnya saya nggak sengaja karena langsung ketika kita asking question kan, semesta biasanya langsung memberikan sebuah downloadan kesadaran. Yang muncul di saya adalah tukang di perumahan ini yang suka benerin Tedmon gitu. Saya bilang mana mungkin lah dia tukang, nggak akan tahu lah yang beginian nih. Teman saya kayak light ya kalau saya hubungin itu. Kemudian saya tanya, Papa gini-gini. Oh Pak, iya saya dipercayakan yang punya rumah ini dan itu. Yuk lihat Pak rumahnya gitu. Akhirnya saya tadi sore survei rumahnya dan saya bisa kasih tahu ke saudara saya. Dan ini tidak akan bisa terjadi kalau saya masih berfungsi dari asumsi. Aku nggak tahu siapa sih aku. Emang aku ngerti yang begini-begini. Itu adalah asumsi. Tolong gunakan pertanyaan. Karena keajaiban itu mulai bermunculan saat Anda mengambil sebuah memulai dengan sebuah pertanyaan dan diikuti dengan sebuah keputusan. Itu semesta akan mendatangkan bikin banyak keajaiban. Oke, apa yang muncul? Iya, ini boleh nanya ya Pak? Monggo, silakan. Gini Pak, eh, kan Bapak ya walaupun ada trial error main kesadaran, tapi Bapak udah ibarat kata udah pro lah Hmm. untuk main kesadaran ya kan. Hmm. Ini Pak, bisa gak kesadaran digunakan untuk dalam keadaan bahaya? Contoh Pak, Hmm. Hmm. misalkan eh, kita berseteru, bukan berseteru, misalkan kita di tengah konflik gitu, Hmm. terus kita Hmm. punya kesadaran, bisa gak kesadaran menyelamatkan kita dari kondisi yang membahayakan tersebut gitu? Sangat mungkin gak gitu Pak? Ya. Untuk Bapak yang sudah cukup bukan cukup handal ya, tapi cukup sering bermain kesadaran. Buat kita kita nih yang masih sulit percaya kesadaran gitu Pak. Ya, bagus banget pertanyaannya. Jadi itu terjadi 5 tahun yang lalu waktu saya lagi ke London waktu itu. em, saya manggil teman saya yang di apa namanya di eh, seberang jalan. Kita lagi mau ke sebuah pertemuan gitu ya. Teman saya di seberang jalan. Kemudian saya panggil, "Oi," gitu. Nah, ada orang yang mabuk yang dikira saya nyolotin dia gitu. Akhirnya dia ngejar saya di apa namanya ditarik gitu ya, hampir aja. Pas dia ini tangannya mau menyentuh saya, itu awalnya saya pingin apa ya, pingin ngelawan gitu. Apa namanya, saya pingin melindungi diri saya. Tapi kemudian nggak tahu ada downloadan dari kesadaran, udahlah, uh, let it go. Jangan coba kontrol apa-apa, izinkan apapun yang terjadi. Nah, ketika tangannya hampir menyentuh diri saya, menyentuh muka saya lebih tepatnya, itu ada polisi yang habis keluar dari coffee shop teriak, "Woi!" gitu. Akhirnya dia ninggalin saya dan uh, dia lari dikejar sama polisi itu. Jadi uh, nanti akan masuk kita ke pertanyaan Mas Atta masuk kayaknya dengan pembahasan yang kita bahas malam ini, yaitu mengenai let it go. Dan percaya atau tidak percaya dengan kesadaran itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Dan Anda sebenarnya nggak perlu percaya juga dengan kesadaran. Paling Anda lihat realitanya seperti apa kalau Anda lebih sering mengikuti apa kata intuisi atau kesadaran Anda, atau saat Anda lebih sering menolak kesadaran itu sendiri. Jadi teman saya ketika parkir di sebuah apa namanya pohon, dan kemudian mobilnya baru nih, terus dia sakit perut, kemudian dia mau ninggalin mobilnya tapi aduh gua nggak kuat jalan, akhirnya dia bawa mobilnya ke mendekati apa namanya WC-nya itu, tempat dia parkir sebelumnya itu pohon jatuh.
Gara-gara bodinya bilang, lu sakit perut ya sekarang, karena nanti biar mobil lu selamat gitu. Terus dia ngikutin apa kata intuisinya. Jadi eh, ini adalah perjalanan kita masing-masing, kesadaran kita. Jadi itu tadi saran saya Mas Sakta dan teman-teman di sini. Itu kenapa saya agak 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 sungkan gitu untuk menceritakan perjalanan kesadaran saya. Nanti Anda mengira Anda harus melalui begitu banyak penderitaan seperti apa yang saya lalui supaya Anda mendapatkan kesadaran. Enggak. Kesadaran tuh, apalagi Anda sudah datang ke sini ya, dan Anda nggak perlu mengalami apa yang saya alami. Anda tinggal ambil aja keputusan. Mana nih kehidupan yang seru buat saya? Apakah mengikuti intuisi atau kesadaran, atau saat kesadaran datang, gue cuekin gitu. Mana realita yang aku inginkan gitu. Apa yang muncul di sini? Di saya sih apa kesadaran berarti kayak ini Pak, apa namanya? Bukan kereta ya. Hmm. Kayak sesuatu yang ada habis-habisnya. Contoh seketika Ya, seandainya Bapak dipukul pun ya, pasti ada kesadaran lain yang datang gitu kan. yes, yes, Oh, ya, 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 ya. Itu keren tuh. Itu masuk benar Pak. banget itu. Ya, ya. Ya, alternate, multiverse ya, seperti kata apa namanya Marvel ya, kita punya em, realita. Jadi kalau dari akses ngomong, sorry bukan akses sih, penelitian ngomong, kalau nggak salah, nanti saya kasih, saya cari dulu hasil penelitian. Jadi kita sedang hidup di 7 realita di saat bersamaan. Benar kata Mas Sakta, kalau saya nggak dipukul, realitanya adalah seperti itu. Saya ikut convention. Kalau saya dipukul, mungkin saya masuk rumah sakit dan berbeda lagi jalan ceritanya. Kalau saya bangunnya telat, saya nggak ketemu sama orang mabuk, itu mungkin realitanya beda lagi. Itu keren sih. Thank you Mas Sakta. Keren tuh. Berarti orang yang percaya kesadaran nggak mungkin pengen ngubah ini ya waktu ya Pak. Kan Oh ada my tuh God, kayak pengen yes. kembali masa Ya, lalu karena ya, pengen ngubah waktu, ya, karena pengen perbaiki kesalahan di masa lalu biar ya, masa depannya berubah. ya, ya. Karena orang-orang yang sudah menggunakan kesadaran, itu benar banget Mas Sakta. Dia tidak melihat sebuah kegagalan, penderitaan adalah sebuah penderitaan, tapi sebuah feedback gitu. So what else? Karena karma, kalau kita masuk ke area karma, karma mengatakan karma adalah pembelajaran bagi orang yang wise atau menggunakan kesadaran, dan hukuman bagi orang yang stupid. Stupidity itu artinya orang yang tidak menggunakan kesadaran. Jadi keren sih, ya. Thank you Mas Sakta. Teman-teman ada lagi yang muncul? Rahmat. Ya, silakan. Biasanya kejadian-kejadian kayak itu kan relate juga dengan kita sering berdoa ya Pak. Hmm, Maksud misalnya dengan keberuntungan, ya kalau diakses kan all all of life come to yes, me. Nah, itu kan Pak yang yes, datang dengan kemuliaan kemudian seperti itu. Jadi kita ya, mungkin sering merau- istilahnya sering berdoa yang baik-baik lah. Jadi hmm, keberuntungan itu eh, sering ya, maksudnya sering didapat gitu loh. Keberuntungan-keberuntungan gitu loh. Jadi ya. sebetulnya kadang kayak gitu refleks ya Pak Ahmad. Jadi kalau kita percaya dengan semesta, percaya dengan Tuhan, kita beruntung, kita orang yang beruntung, kejadian-kejadian itu jadi kayak refleks aja kita bisa terhindar gitu. Atau mungkin 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 bukan terhindar energi, tapi lebih Anda akan lebih 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 enak dalam melaluinya. Itu yang mungkin yang jadi Anda tetap akan mengalami itu, tapi Anda lebih elegan dalam, jadi Anda nggak berenang tapi Anda berselancar. Sehingga itu tadi Ya, yang dimaksud dengan all life come to me with ease, joy and glory, itu include everything kan. The shit, the magic, the miracle, the problem, semua jadi satu. Yang membedakan Anda nggak lagi berenang di situ, tapi Anda pakai apa? Boat, pakai kapal, pakai selancar, terus Anda is sampai ke tujuan. ya. Jadi kita jalani hidup juga lebih ini ya Pak, maksudnya lebih kekhawatiran sama ketakutan itu ya Yes, jauh berkurang lah inti. yes. Itu keren deh. Ya, 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 itu Pak itu Rahmat. keren, yes. Karena cara termudah otak mensabotase kita adalah dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena dia takut dijadikan pelayan. Saat kesadaran jadi tuan, itu otak akan tetap aktif seperti Mas Sakta tadi alami, dibawa-bawa lagi ke bawah karena dia takut untuk selalu jadikan pelayan. Dia ingin lagi menguasai Anda. Dan itu tugas otak.
gitu. Itu nggak salah dan nggak benar, cuman realitanya seperti itu. Jadi kita sangat jago ngelihat apa yang salah di kehidupan ini. Itu kenapa kita perlu walk the talk, kita perlu apa namanya, kita perlu latihan, dan kalau non duality ya kita perlu satsang. Mungkin teman-teman pernah dengar ya satsang. Jadi kita perlu ngumpul beginian gitu. Dan tidak perlu dengan saya. Tolong cari yang sevibrasi dengan Anda, sehingga Anda akan lebih mudah untuk menghandle apapun yang sedang Anda alami. Gitu. Ada lagi silakan. Oke, ini Neil deGrasse Tyson. Dia yang kalau nggak salah yang tidak lagi menjadikan Pluto planet tuh dia nih. Jadi banyak yang sebel sama dia. Terus dia diundang di Big Bang Theory ya. Itu saya suka Big Bang Theory itu apa namanya, salah satu selain Friends, salah satu komedi yang menurut saya ketika menonton tuh nggak men-trigger emosi tertentu, netral aja bawaannya. Dan ini The Big Bang Theory disukai juga sama Esther Hicks yang nge-channel Abraham kalau nggak salah. Ya, Law of Attraction itu. Jadi Anda kalau lagi santai nanti bisa nonton itu The Big Bang Theory, itu seru sih menurut saya. Nah, Neil deGrasse Tyson pernah mengatakan, the universe is no under obligation to make sense to you. Jadi ketika saya nulis ini, ya juga ya, gue tuh belagu banget sih berusaha untuk mengendalikan semesta, untuk bawain. Jadi dulu saya perjalanan kesadaran saya itu berfungsi dari neurolinguistic programming, masuk ke law of attraction, masuk ke access consciousness, dan kemudian saya lagi masuk ke area non duality. Nah, semuanya ini di saya masih di saya ya, ini tolong jangan percaya kata, di saya masih berusaha untuk mengontrol, controlling gede gitu. Nah, ketika saya bergerak dari non-duality, saya berselancar. Saya benar-benar mengerti apa kata Gary Douglas, all have come to me with his joy and glory. Ya, uh, dan ini, dan ini kalau heavy juga jangan dicontoh ya. Saya jarang minta sekarang sama semesta. Tapi lebih kepada universe, apapun yang lo mau berikan kepada aku hari ini, I'm ready, let's have fun. Itu adalah afirmasi doa yang saya sampaikan setiap hari. Apapun yang kau memberikan kepadaku hari ini, the good, the bad, the ugly, the magic, the miracle, the shit, semuanya, I'm ready, let's have fun gitu. Itu kok jadi merinding ya kedengerin. Jadi saya nggak lagi asking for something. Saya nggak mengatakan meminta sesuatu kepada Tuhan itu salah ya, nggak. Tapi nggak tahu semakin ke sini agak jarang saya mintanya, tapi lebih kepada I'm ready, God, siapapun Tuhan Anda, let's play gitu. Oke, apa yang muncul silakan. Habis ini pada nggak berdoa. Bercanda. Bukan gitu Pak. Jadi pandangan orang lain ke Bapak jadi Suaranya maaf Mas. Pak. Ya. Enggak, jadi pandangan orang ke Bapak jadi apa ya? Eh, Mungkin paradigmanya berubah gitu. Jadi ketika orang lihat Bapak, lu kok kuat banget sih di kondisi kayak apapun lu bisa senyum, lu bisa bahagia. Padahal kondisi ini kan kondisi buruk gitu. Suaranya hilang lagi Mas, maaf. Halo, halo. Halo Pak. Yes. Ya, enggak, jadi ngaruh juga berarti Pak ya. Jadi dengan begitu orang lain akan menilai kita jauh berbeda. Jadi secara tidak langsung ketika Bapak merasakan kesadaran, di saya ya, Bapak satu step lebih berbeda daripada orang lain gitu. Saya Ya. di kondisi tertentu, Bapak bisa jauh lebih tenang, senyum dan lain sebagainya. Dan jadi orang yang melihatnya gitu, jadi saya misalkan yang tidak bermain kesadaran merasa Bapak itu seperti saya agak ngilu nih ngomong, seperti juru selamat gitu. Oh, oke. Seperti nabi gitu. Bapak manusia biasa kayak saya, cuma saja Bapak main kesadaran gitu. Oke. Nah, oke. Kalau dari pendekatan non-duality, sebenarnya saya adalah cerminan Anda. Kalau Anda tertarik yang beginian, sebenarnya kita sedang bercermin. Jadi, bagaimana jika Anda tanya sama semesta mengenai sesuatu yang sifatnya contributing to you,
Mas Sakta, dan saya bawa informasi ini. Jadi gimana kata-katanya? Thank you, saya disebut seperti itu, tapi sadari dan klaim juga bahwa, oke, saya nggak suka sebenarnya kata-kata ini, tapi ini coba Anda, uh, apa ya? Guru akan datang saat murid sudah siap. Bukan artinya saya guru ya, tapi bagaimana pembahasan ini hanya akan bisa Anda cerna when you ready, dan ternyata Anda sudah ready untuk yang menurut saya ini agak berbeda cara pandangnya gitu. Jadi tolong klaim juga, dan bagaimana jika ya kita adalah juru selamat buat diri kita dulu masing-masing di sini gitu. Gitu Hmm. sih. Tapi Jadi kalau ya gimana? ngeklaim ngeklaim hal itu nggak apa-apa kan nih Pak? Sorry, Misalkan sorry. nih ngeklaim hal tersebut gitu. Misalkan Ya, ada orang lain yang anggap kita itu sebagai guru dalam artian atau orang spiritual yang mengerti misalkan kita ngeklaim itu gitu. Oh iya keren juga ya gue dianggap guru sama orang gitu, ya, dianggap ya. ini Sebenarnya guru itu ru. Gu itu kegelapan, ru itu cahaya. Jadi terang. sebenarnya Oh, orang-orang yang membawa orang lain dari yang nggak tahu jadi tahu. Cuman itu. Tapi karena kita hmm, di form and structure yang guru itu seperti apa. Saya bukan artinya tidak menghormati guru ya, namun eh, sebenarnya itu arti dari guru, dari apa namanya, membawa dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari gelap menjadi terang gitu. Dan bagaimana jika iya. sebenarnya Anda guru untuk diri Anda sendiri, dan Anda yang menarik informasi ini datang ke Anda. Dari tadi Oke. mungkin Anda agak bingung ya, kenapa saya minta Anda sendiri mengklaim, Mas Sakta dan teman-teman di sini mengklaim informasi ini datang supaya Anda tidak mudah percaya, termasuk dengan saya. Tapi Anda mempertanyakan semuanya, karena itu menurut saya state yang juga penting untuk orang-orang yang sedang bermain-main kesadaran. Mempertanyakan semua gitu. Gitu. Apa Hmm. yang muncul, silakan. Saya mulu nggak apa-apa deh Pak ya. Saya ini Pak, apa ya? Bapak mungkin kalau dulu saya rasa Bapak dulu sebel kali ya Pak. Kalau ada orang-orang yang memanfaatkan self proclaimed gitu, pengakuan dari orang-orang dimanfaatkan untuk keuntungan dia pribadi. Contoh, dia dianggap kiai besar atau dia dianggap ulama atau ini, tapi sebenarnya dia nggak sesuci itu atau dia tidak benar-benar suka akan agama, terus dia manfaatin itu cuma buat keuntungan pribadi. Tapi Hmm. saya rasa sekarang Bapak enggak kali ya, nggak Oke. sebelah mahal kayak gitu kali ya. Bagus pertanyaannya. Kalau dari pendekatan non-duality, saya dan orang-orang yang memanfaatkan orang lain dengan dianggap suci dan mungkin dia narik pemasukan yang gede dari jemaahnya misalnya, itu kalau dulu saya separasi, gue nggak suka sama orang ini gitu. Nah ternyata dari pendekatan non-duality itu saya sebenarnya memberikan judgement yang seolah-olah ke dia, tapi sebenarnya saya sedang kirim judgement itu dari tangan kanan saya ke tangan kiri saya. Jadi saya sebenarnya sedang nyakiti diri saya sendiri dengan sending judgment orang yang quote unquote sok suci tadi dan memanfaatkan jamaahnya misalnya. Nah sekarang karena saya, aduh, apa misalnya saya sebel nih sama ada orang yang seperti itu, kemudian saya tanya dalam diri saya, apa nih yang mau gue kasih ke dia yang ujungnya balik lagi ke gue? Oh cinta, ya udah gue kirim cinta ke dia. I love you. Apa namanya, keputusan di tanganmu. Terima kasih karena sudah hadir di kehidupanku, aku bisa lihat, aku bisa baca beritanya, kontribusinya buat buat aku apa. Terus akhirnya cinta itu akan baik lagi ke saya. Mungkin pertanyaannya, loh, enak dong dia dengan memanfaatkan jam. Nah, dia sedang menjalani karmanya sendiri. Itu adalah realita nanti akan muncul yang entah dia akan alami di kehidupan ini atau di kehidupan yang selanjutnya. Misalnya Anda percaya untuk hal itu. Paling tidak di saya jaga banget apa yang mau saya kasih ke orang karena itu ntar balik lagi ke gua gitu. Itu dari pendekatan non duality. Apa yang muncul, silakan. Cara ngasih cintanya gimana tuh Pak? Apa dengan Melihat dia apa adanya, melihat dia seutuhnya orang itu tanpa perlu ada anggapan. Kan seharusnya dia tahu agama, harusnya nggak gitu loh, nggak gitu. Tapi lebih, hmm, oh dia begitu ya, menarik ya, hebat, hebat ya, maksudnya, oh dia berani ya, oh oke oke oke, ya udah, thank you.
silahkan lanjutkan perjalananmu. Saya akan memilih perjalanan yang So, gitu. Karena saat wah orang udah belajar agama nggak boleh begitu. No, that's a judgment gitu. Separasi nanti akhirnya jatuhnya. masuk akal sih. Ini Bapak kalau terkenal masuk TV banyak yang hujat. Aduh, anak kan gue jadi takut kan. Gak ada yang bercanda. Paling nggak gitu. Jadi kita tanya dulu. Misalnya kita sebel sama orang, terus kita pingin ngirim sesuatu, entah judgement, entah apa gitu, entah sebel, cek dulu. Karena itu akan baik lagi ke kita. Karena kita dan dia adalah satu. Itu menurut pendekatan non duality. Nggak ada namanya saya dan Anda, yang ada adalah kita. Gitu. Apa yang muncul? Oh, berarti kesadaran seperti kendaraan ya Pak yang mempermudah perjalanan kita gitu. Tuh, suaranya masih bulat, Mas? Halo Pak, Ya. ya berarti bukan kesimpulan ini informasi yang saya dapat download dari universe nih. Berarti kesadaran itu cuma kendaraan yang Yes. mempermudah kita gitu. Maksudnya ya bukan kalau kita dapetin yang kita inginkan karena ngikutin kesadaran ya bonus. Ya. Tapi kesadaran cuma kendaraan, cuma alat buat Ya. digunakan. Kendaraan buat apa, Mas? Ayo. Apa yang muncul? Kendaraan buat apa? Apa ya belum muncul. Kendaraan buat kembali ke masakta lagi. Masuk lagi ke dalam diri Anda. Jadi non duality mengatakan orang-orang tuh selalu fokus ke tools-nya. Jadi malah non duality ini malah nggak menyarankan meditasi kalau meditasi dijadikan sumber kebahagiaan. Enggak. Kebahagiaan itu lo pusatnya, bukan meditasinya gitu. Meditasi hanya kendaraan menuju ke sana gitu. Gitu. Oh, merinding. Seru ya. Nah, ini kenapa topiknya malam ini apa namanya keren banget sama kesadaran yang muncul. Walaupun Anda nggak bertanya, tapi yang saya perceive energetically kita mau mengarah ke sini, yaitu pentingnya kita self-aware dengan diri kita sendiri. Pertama adalah sadari tidak ada yang namanya kegagalan, growth beyond duality, nggak ada yang namanya kegagalan, nggak ada yang namanya kesusahan, yang ada hanyalah feedback. Oh, ini terjadi nih. Kira-kira keputusan berbeda apa lagi yang aku pilih? Bukan, aduh, aku sebel deh dengan kejadian ini. Seharusnya kan pemerintah nggak begini ke saya. Akhirnya Anda menyalahkan orang lain. Nikmat sih menyalahkan yang ada di luar, itu memang saya juga suka nyalahin. Namun yang saya sadari, dan itu nggak salah ya. Oke, sekali lagi, karena kita sudah bergerak di area kesadaran atau non-duality, access consciousness atau non-duality atau apapun itu, kita nggak melihat dari area salah dan benar, tapi lebih kepada, kalau aku ambil keputusan ini, apakah membuat kehidupanku berbeda? Kalau makin mengkeret, sus yang lain. Begitu juga dengan menyalahkan pemerintah, keluarga, orang tua, pasangan. Itu sebenarnya nggak salah juga, tapi apakah itu membuat kehidupan Anda berbeda? Atau malah membuat Anda semakin jauh terhadap diri Anda sendiri? Anda makin nggak percaya dengan diri Anda sendiri. Dan ini juga saya jadikan, seperti pembahasan kita kemarin, ini juga saya jadikan sebagai penyeleksi dalam diri saya ketika saya ingin belajar sesuatu yang baru. Misalnya ada apa online course apa namanya, modalitas apa gitu ya. Saya cek dulu, apakah ini akan membuat saya semakin jauh terhadap diri saya sendiri, karena saya semakin percaya tools-nya tapi nggak percaya ke diri saya sendiri, atau malah membuat saya semakin dekat. Jadi itu adalah salah satu cara penyeleksi. Misalnya Anda bingung, ini banyak banget Pak modalitas yang datang di kehidupan saya, mau pilih yang mana nih gitu. Coba tanya, mana yang membuat saya semakin dekat dan percaya ke dalam diri saya dan mempertanyakan semua. Karena sekali lagi apa, yang berkembang bersama lagi sering gaung-gaungkan, masa-masa menjadi follower itu udah lewat. Sekarang Anda saatnya menjadi leader di kehidupan Anda masing-masing. Oke, kesadaran apa yang muncul? Ada 6 skill, sorry. Ada 6 skill. Coba saya cek ya, skill mana yang kira-kira enak diomongin malam ini. Anda bisa baca sisanya. Oh, skill nomor 4. Compassionate acceptance.
Nah, ini menariknya. Menerima seutuhnya, melihat orang seutuhnya tanpa ada embel-embel itu bukan arti kita dijadikan keset sama orang lain. Malah ketika Anda melihat orang itu seutuhnya berperilaku dan Anda apa ya, tidak punya pengharapan apa-apa terhadap orang itu, Anda akan bisa mendapatkan sebuah keputusan yang berbeda. Jadi ketika saya memfasilitasi pasangan, em, dia minta pasangannya apa namanya apa ya, sesuai dengan harapan dia. Tapi dia lupa bahwa bertahun-tahun dia di apa hidup dengan bimbingan culture orang tua, cara pandang yang berbeda. Dan dalam pernikahan yang masih muda itu dia punya ekspektasi yang nggak masuk akal untuk si pasangannya ini berubah gitu sesuai dengan harapan dia. Kemudian saya tanya, apakah ini membuat apa namanya kehidupan kalian harmonis? Enggak sih. So, nggak ada yang salah dengan ini, tapi kira-kira mau seperti ini terus atau memilih satu yang berbeda. Nah, menariknya ketika si pasangan si A mengizinkan si B ini berperilaku seperti dia dengan culture dan adatnya, menariknya adalah masing-masing bahagia. Nah, ketika berbicara di rumah, itu isinya bukan tolong bahagiakan saya, tapi ketika mereka ketemu di rumah, mereka ngomongnya apalagi karya yang bisa kita hasilkan. Karena si pasangannya ini allowance, acceptance, melihat si pasangannya adalah orang yang itu seutuhnya dan tidak ada keinginan untuk merubah. Oke, ini lebih mudah diucapkan dibandingkan dilakukan ya. Tapi ketika Anda melakukannya, possibility bermunculan. Apa yang muncul silakan. Berarti melihat seutuhnya, Pak. Halo, Pak. Ya, Kedengaran nggak? ya, silakan. Berarti melihat seutuhnya, melihat segala sesuatu dengan objektif ya, dalam artian netral. Tidak ada emosi yang berlebihan atau tidak ada emosi yang condong ke antara apa ya, kesadarannya sih ke saya salah satu pihak gitu. Oke, Misalkan ada ya, kita melihat kejadian orang mencuri gitu, kita ya, nggak condong menyalahkan dia gitu, tapi ya, lihat, oh, oke, Dik seperti itu ya, mungkin karena ini karena ini karena ini karena menarik ya gitu. Oke, itu perjalanan dia gitu. Oke. ya. Oh, dan bisa nggak itu juga sebagai pelajaran gitu, Di saya pelajaran itu atau gimana? sebagai hikmah. Oke, pelajaran di bawah hikmah nomor 2, nomor 1 tetap kesadaran. Tapi kalau hikmah sama pelajaran tetap lebih enak energinya hikmah sih. Kalau pelajaran ini seolah-olah kita nggak ngerti. Sebenarnya kita tuh udah tahu semuanya. Cuman apa Belum tabir-tabir judgment akhirnya menutup ketidaktahuan kita seolah-olah ketahuan kita seolah-olah kita nggak tahu apa-apa gitu. oke. Berarti dengan main kesadaran, oke, oke, saya mulai percaya sama diri saya sendiri. Nice. Berarti, oke, dengan percaya, bukan dengan percaya ya, dengan mulai melihat kesadaran, bukan melihat, mendengarkan kesadaran ya, lebih tepatnya gitu mungkin Pak. Ya, ya. Kita selalu punya pilihan Uh, atas kondisi dan situasi apapun. ya. Ya, salah satu gift dari kesadaran adalah di tengah kondisi Anda terdesak pun, Anda tetap bisa asking question. Oke, di tengah aku seolah-olah nggak ada pilihan ini, kira-kira pilihan apa yang tersedia ya gitu. Itu adalah hadiah apa namanya dari kesadaran menurut saya. Oh, ini nih Pak, ini Ya, biasanya jadi eh, senjata buzzer buat nyerang Bapak nih. Saya tahu Bapak punya buzzer ya kan? Ada ya, yang ya, ngomong gini Pak, nyerang misalkan Kak. Tapi saya ngikutin kesadaran Pak Rahmat. Ternyata salah. ya. Saya malah makin menderita. Itu Ih, kan buzzer-buzzer itu Pak ya. Apalagi mau pemilu ini buzzer itu banyak ya Pak. makanya selalu saya ingatkan bahwa don't trust me, trust yourself gitu. Jadi dan sebenarnya kalau di kesadaran apa benar itu adalah kegagalan, tapi apa benar itu adalah sebagian atau apakah itu sedang membuka pintu yang baru? Seperti tadi apa 7 alternate universe tadi gitu. Apakah apa iya itu tadi apa?
apa pepatah pintu tertutup tapi jendela kebuka gitu kan. Kita nggak tahu. Nah, yang membuat seolah-olah itu benar-benar adalah sebuah kegagalan adalah asumsi self blaming yang sering kita katakan ke diri kita sendiri. Nggak ada pertanyaan sama sekali, yang ada adalah penghakiman. Itu yang membuat semuanya seolah-olah tertutup pintunya. Hmm. Berarti eh, saya lagi nggak apa-apa ya Pak. Eh, Silakan, silakan. berarti kejadian ini filosofi hidup jadi Pak. Hmm, Berarti setiap kejadian itu punya pengaruh Pak secara tidak langsung. Disediakan semesta buat kita, kejadian yang baik mengenakan atau tidak mengenakan, ya, itu ada pengaruhnya. ya, Dan mungkin mungkin ya di saya ya, kita bisa jadi bunga yang indah ketika mengalami hal maaf yang tidak mengenakan misalkan ya, atau yang kita anggap buruk, atau hal ya, yang tidak kita anggap petaka lah misalkan. ya. Mungkin petaka itu menurut orang awam itu adalah petaka, tapi ketika kita main access consciousness, non duality, bisa jadi itu cara semesta untuk jadiin kita bunga yang indah, yang apa ya, bisa mengharumi dunia lagi. Oke. Itu oke. Namun juga tambahkan bahwa dan artinya aku tidak perlu mendapatkan sebuah penderitaan dulu agar bisa mendapatkan kesadaran. Melainkan kesadaran adalah sebuah pilihan, apakah aku bersedia milih atau enggak. Jadi itu bagus, nggak apa-apa, tapi dan kemudian tambahkan. Dan juga bukan artinya aku harus mengalami sebuah hal yang tidak enak dulu untuk bisa mendapatkan nikmat, melainkan lebih kepada nikmat itu adalah lebih kepada memilih atau nggak milih. Bukan karena harus ada kejadian dulu, baru aku bisa mendapatkan nikmat. Karena kalau itu kita akan masuk ke realitas sebab akibat. Sedangkan realita kesadaran adalah realita akibat. Nggak ada sebab. Akibat kita berfungsi dari kesadaran, akibat kita menggunakan pertanyaan akan muncul realita-realita yang lain. Artinya kita nggak, masa lalu itu tidak jadi apa ya, pemicu untuk sesuatu yang besar ke depan. Karena menurut non-duality yang benar-benar ada, nyata, real, adalah saat ini sekarang. Detik ini. Gitu. Hmm. Udah pada kebakar belum otaknya? Nggak apa-apa. Tolong sekali lagi bersenang-senanglah teman-teman di sini. Jadikan ini sebagai sebuah interesting point of view. Anda nggak perlu percaya juga. Tolong pertanyakan semuanya sehingga semesta akan membawakan yang memang benar-benar Anda di sini perlu mendapatkan kesadarannya gitu. Ketika bapak bilang gak usah percaya juga, orang jadi percaya. Iya, iya, iya. Nggak, paling nggak apa ya, em, klaim lagi apa namanya, itu nggak tahu ya. Saya dan tim berkembang bersama itu ketika kami bikin 2002 kapan ya, intinya ketika saya sedang menyiapkan apa sih target 2023 gitu ya, di Desember 2022, salah satu mission, visi dan misi yang muncul di saya untuk tahun 2023 adalah mengembalikan kepercayaan orang hanya kepada dirinya sendiri. Nah, itu yang dan saya juga gratitude dengan apa namanya, tim dari berkembang bersama yang ada nggak pada yang apa namanya sudah membantu saya sehingga kami bisa buat beberapa kelas gitu ya dalam dalam 12 bulan terakhir ini yang em, ya feedbacknya cukup menarik karena rata-rata ya Pak, saya sudah mulai mencintai diri saya sendiri, saya sudah mulai eh, hanya percaya saya dan mempertanyakan. Dan memang sih teman-teman saya pada apa ya, pada meninggalkan saya Pak, tapi saya seperti digantikan teman-teman yang ketika berbicara bukan memanfaatkan saya tapi lebih banyak mengajak saya untuk yuk kita berkembang bareng-bareng. Nah, itu sebenarnya feedback yang cukup menyejukkan diri saya. Jadi itu sih. Nah, oke, apa kesadaran lagi yang muncul buat teman-teman di sini? Belum? Oke. Oke, dan meditasi yang bisa membuat kita semakin apa namanya mencintai diri kita, menerima diri kita dan orang lain seutuhnya adalah eh, itu tadi, sadari bahwa orang lain adalah Anda. Ketika Anda disakiti, em, kalau fisik Anda berhak untuk apa ya, membela diri Anda, tapi kalau hanya sebatas judgement dan sebagainya,
cek pilihan yang tersedia di sini apa, daripada Anda sending energi negatif ke dia yang itu akan kembali ke Anda, sending love energi yang sifatnya universal. Bukan artinya Anda harus lagi berteman sama dia ya. Saya tidak bilang Anda harus tetap nelpon dia, Anda tetap ngumpul sama dia. Enggak. Lebih kepada Anda tetap mencintai dia, melihat dia seutuhnya tanpa pengharapan apa-apa, namun Anda juga nggak perlu untuk tetap berteman dengan dia. Gitu. Dan nggak tahu kenapa. Jadi untuk teman-teman, ini yang muncul di saya, untuk teman-teman yang ingin semakin dekat dengan dirinya, cara paling mudah di saya yang muncul adalah tolong perbaiki kualitas tidur Anda. Ini yang saya sadari ya, semakin saya memperbaiki, ini kemana-mana ya, tapi semakin saya memperbaiki kualitas tidur saya, semakin dekat saya dengan diri saya sendiri. Yang saya lakukan adalah cari yang sifatnya alami untuk tidur seperti apa ya, chamomile tea yang dikasih apa namanya, chamomile tea kasih ACV, apple cider vinegar sama apa namanya, bubuk cinnamon, itu minum sebelum tidur. Dan kemudian ini murah meriah tapi nggak tahu ngefek buat saya ya. Tolong cari penutup mata. Penutup mata yang mana simple banget ya, tapi efeknya luar biasa. Ternyata saya tuh sensitif dengan cahaya. Nah, ketika saya nggak pakai ini dan kemudian tidur itu ternyata saya masih menyerap cahaya dan pagi itu kayak moodnya masih berantakan. Tapi ketika saya pakai penutup mata ini seolah-olah gelap gitu ya. Saya belum baca banget research-nya. Itu kayak uh, pagi itu enak banget, moodnya oke. Dan itu tadi saat Anda sudah menjaga diri Anda akan lebih mudah untuk menghandle apapun yang semesta mau berikan ke Anda. Itu adalah sebuah komitmen yang saya berikan ke diri saya sendiri, yaitu saya jaga tidur saya, sehingga ketika besok the shit magic miracle problem datang, saya am ready. Saya lebih siap untuk menghandle-nya. Dan ini banyak kok di apa namanya? Di tempat-tempat di Tokopedia mungkin 30 ribuan lah. So ini adalah sebuah cara yang mana menurut saya itu tadi, ketika Anda menjaga diri Anda akan lebih mudah untuk menghandle apa yang akan semesta berikan ke Anda. Oke? Nanti yang lain Anda bisa baca, dan ini sekedar pengumuman, kita big sale, diskon 50% untuk semua rekaman kelas. Mulai dari Law of Attraction, Energyble termasuk kelas yang favorit dari teman-teman, karena saya nggak tahu kenapa juga, tapi memang asik sih energinya. Kemudian ada 21 hari meditasi challenge. Kemudian ada Shadowworks. Shadowworks adalah mendamaikan apapun yang sedang Anda alami. Karena pendekatan Shadowworks saya adalah itu kayak orang berenang. Susah untuk apa ya, berenang ke atas, ke permukaan yang ternyata sebenarnya kaki kita sedang diikat oleh batu besar di bawah laut. Nah, ketika apa namanya, yang mengikat kaki kita itu kita lepas, kita akan lebih mudah untuk berenang ke permukaan. Jadi sebenarnya state kita adalah terus berkembang. Berenang ke atas itu sebenarnya mengapung itu adalah state alami kita. Tapi yang membuat kita kayak tenggelam terus adalah point of view kita yang kita dapatkan seperti kata Mas Akta tadi saat kita berusia 1 sampai 7 tahun, yang mana gelombang otak kita theta, dan ketika orang-orang terdekat kita sedang ngomong dan kita dengerin, yang biasanya orang-orang terdekat kita itu berbicara mengenai ketakutan, itu anak 1 sampai 7 tahun langsung masuk ke bawah sadar. Dan tenang saja, itu masih bisa di reprogram ulang, nanti akan dibahas lebih dalam di shadow work ini. Informasi selengkapnya ada di nomor WA ini, Anda bisa hubungi. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekali lagi, tolong jangan percaya saya, hanya selalu percaya Anda. And please, 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 keep having fun. Bye-bye.